Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang keajaiban serta khasiat membaca dua ayat terakhir dari surat At-Taubah, tepatnya ayat ke-128 dan 129, sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, memudahkan urusan-urusan kita, serta mengabulkan segala hajat kita. Insya Allah barokah bacaan ini semua hajat kita akan dijabah oleh Allah, segala harapan dan impian akan diwujudkan. Adapun tentang bacaan dari dua ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Itu bunyi dari dua ayat yang dimaksudkan. Bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal dengan ayat tersebut, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan amalan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man dawama ala qiraati hatainil ayataini, dan barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca dua ayat ini, maksudnya dua ayat terakhir dari surat At-Taubah seperti yang tadi saya bacakan, sab'a marratin fi duburis shalawatil maktubati, membaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardhu, setiap selesai sholat 5 waktu. Artinya istiqomah mengamalkan dua ayat tadi sebanyak 7 kali setiap habis sholat wajib. In kana dha'ifan quwiyah, jika ia termasuk orang yang lemah, maka ia akan menjadi kuat. Artinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia tidak lemah lagi. Au dzalilan azza, ai in kana dzalilan azza, atau jika ia orang yang hina maka akan menjadi mulia. Artinya jika pengamal dari dua ayat ini termasuk orang yang hina dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya mulia dan dimuliakan oleh orang lain atau oleh masyarakatnya. Au maghluban intasara, atau jika ia orang yang tidak berdaya, kalah dalam semua hal dari orang lain, kalah dalam hal ekonomi, kalah dalam hal pengaruh, kalah dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya,
intasarah, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan hilang semua ketidakberdayaannya itu. Au mu'siran yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi, atau jika ia termasuk orang yang serba kesulitan, sulit dalam hal ekonomi, sulit dalam hal pekerjaan, sulit dalam hal mendapatkan jodoh dan lain sebagainya, yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya dalam semua urusannya. Au madyunan qada dainahu, atau jika ia sedang terlilit hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutangnya. Artinya Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Au makruban rufi'a anhul ham wal gham wal hazn, atau jika ia orang yang dirundung kesusahan, hidupnya penuh dengan kegelisahan dan kebingungan misalnya, rufi'a anhul ham wal gham wal hazn, maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebingungan dan kegelisahannya, sehingga akan merasa sejuk hatinya, damai jiwanya, dan tentram batinnya, barokah ayat tersebut. Au mudhiqan wassa'allahu alaihi rizqa wal khairat, atau jika ia termasuk orang yang seret rizkinya, sempit ekonominya, atau sulit mata pencahariannya, wassa'allahu alaihi rizqa wal khairat, maka Allah akan meluaskan rizkinya, Allah akan membuka untuknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizki, pintu-pintu usaha, pintu-pintu ijabah, serta pintu-pintu kebaikan lainnya. Au maghluqan fatahallahu alaihi abwabal mughallaqat, atau jika ia orang yang tertutup atau terkunci rizkinya, terkunci pekerjaannya, terkunci jodohnya, dan lain sebagainya, maka Allah akan membuka untuknya semua penutup-penutup itu, sehingga semua akan berjalan lancar. Itu antara lain beberapa khasiat dari mengamalkan dua ayat tadi. Semua yang tadi saya bacakan ini bisa diperoleh, syaratnya cuma satu, yaitu istiqamah, mudawamah, continue dan terus menerus. Tanpa adanya keistiqomahan, sulit bagi seseorang untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Dari keterangan yang saya baca ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang istiqomah membaca atau mewiridkan dua ayat terakhir dari surat At-Taubah, maka setidaknya di sini ada 8 khasiat yang bisa didapatkan. Pertama, jika ia lemah, maka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jika ia hina, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dimuliakan oleh orang lain atau oleh masyarakatnya. Yang ketiga, jika ia tidak berdaya, maka akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan hilang ketidakberdayaannya. Yang keempat, jika ia dalam kesulitan, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jika ia sedang terlilit hutang, maka ia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang keenam, jika ia berada dalam kesusahan, maka akan dihilangkan kesusahannya dan akan diganti dengan kebahagiaan. Yang ketujuh, jika ia termasuk orang yang lemah ekonominya, seret rizkinya, atau sulit mata pencahariannya, maka rizkinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 8. Jika ia termasuk orang yang tertutup atau terkunci
terkunci rizkinya, terkunci pekerjaannya, terkunci jodohnya dan lain sebagainya, maka akan dibuka oleh Allah semua penutupnya sehingga semua akan berjalan lancar. Adapun tentang kaifiah atau tata cara dalam mengamalkannya, bacaan ini dibaca langsung tanpa tawassul. Itu antara lain beberapa khasiat bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah tadi. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.